Amin. yang luar biasa. Semuanya kalau misalnya sedang berkumpul bersama keluarga, kita boleh berikan senyuman yang paling lebar buat orang di kiri kanan, buat keluarga kita, buat teman-teman terkasih kita. Kita mau nyatakan kasih Tuhan melimpah dalam kehidupan kita. Haleluya. Mari sama-sama saya ajak semuanya, kita boleh bangkit berdiri dan kita mau bersatu dalam doa terlebih dahulu. Terima kasih Bapa, Engkau begitu baik Tuhan. Terima kasih, banyak pujian syukur hanya bagimu atas kebaikan-Mu, atas berkat-Mu yang Kau curahkan senantiasa dalam kehidupan kami Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, dan saat ini, malam ini kami rindu Tuhan untuk bersama-sama memuji Engkau, bersama-sama menyembah Engkau Tuhan dalam ibadah online ini. Terima kasih banyak Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu untuk ibadah malam hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Mari semua kita bersiap, keluarga Gregorio. Kita mau memuji dan memuliakan nama Tuhan. Biarlah Tuhan terus yang bakar semangat kita, bakar roh kita untuk terus haus dan lapar akan firman Tuhan. Haleluya, haleluya. Mari sama-sama kita nyatakan pujian ini dengan seluruh hati kita. Kita mau katakan kuasa maut telah terhempas, jiwa bebas terlepas. Kuasa maut telah terhempas. Nama Yesus pemenang, nama Yesus. Nama Yesus jawaban. Langkah takkan berhenti, berlari sampai akhir. Serukan tinggi namanya, serukan ajaib namanya. Roh Kudus membakar setiap kami. Naikkan pujian, naikkan pujian, mukjizat terjadi. Katakan mengalir kuasa-Mu, nyalakan api-Mu. Ku nyanyi oh 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 oh, we oh 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 oh. Tercurah kuasa-Mu, nyalakan api-Mu. Ku nyanyi oh 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 oh, we oh oh. Keajaiban terjadi. Haleluya. Bawa nama Yesus pemenang, bawa nama Yesus jawaban. Dulu, sekarang, dan bahkan sampai selama-lamanya. Jiwa bebas dan lepas, kuasa maut telah terhempas. Nama Yesus pemenang, nama Yesus jawaban. Langkah takkan terhenti, berlari sampai. Sama-sama katakan Yesus. Yeay. Roh Kudus membakar setiap kami. Oh, oh. Naikkan pujian, mukjizat terjadi. Mengalir kuasa-Mu, nyalakan api-Mu. Ku nyanyi oh 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 oh, we oh 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 oh. Tercurah kuasa-Mu, nyalakan api-Mu. Ku nyanyi oh oh oh, we oh oh. Keajaiban terjadi. Mari semua kita tepuk tangan di hadapan Tuhan. Oh, oh, oh. Saya mau dengar suara keluarga Gregorio. Haleluya. Oh oh oh, we oh oh. Sekali lagi. Roh Kudus membakar setiap kami. Naikkan pujian, mukjizat terjadi. Come on Gregorio. Mengalir kuasa-Mu, nyalakan api-Mu. Ku nyanyi oh 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 oh, we oh 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 oh. Tercurah kuasa-Mu, nyalakan api-Mu. Ku nyanyi oh 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 oh, we
jadi. Haleluya. Beri kemuliaan buat Dia, satu-satunya Allah kita, Yesus Kristus namanya. Haleluya, haleluya. Hey, haleluya. Tuhan, kami percaya Tuhan, Roh Kudus mengalir di tengah-tengah kami. Dan kami percaya Tuhan, lawatan-Mu melawat setiap hati yang rindu akan Engkau Tuhan. Kami mau bawa hati kami, penyembahan kami hanya bagi-Mu. Haleluya. Kami siapkan hati kami Tuhan, untuk menerima urapan, lawatan dari-Mu. Lawatan yang mengalir yang begitu kudus. Yes, Tuhan. Lawat kami Tuhan. Jiwaku terbuka akan kuasa surga, ku nantikan lawatan Tuhan. Firman-Mu membuka setiap hati yang buta, menciptakan kemustahilan. Kerajaan-Mu datang, Kerajaan-Mu datang, kehendak-Mu jadi di tempat ini. Curahkan kuasa-Mu, nyatakan hadir-Mu, puaskan hatiku yang haus akan-Mu. Curahkan kuasa-Mu, nyatakan hadir-Mu, lebih lagi, lebih lagi. Nyatakan kuasa-Mu, lebih lagi. Kau lihat setiap hati yang rindu menerima curahan-Mu Tuhan. Jiwaku terbuka akan kuasa surga, ku nantikan lawatan Tuhan. Firman-Mu membuka setiap hati yang buta, menciptakan kemustahilan. Kerajaan-Mu datang, Kerajaan-Mu datang, Kehendak-Mu Tuhan, kehendak-Mu jadi di tempat ini. Curahkan kuasa-Mu, nyatakan hadir-Mu, puaskan hatiku yang haus akan-Mu. Curahkan kuasa-Mu, nyatakan hadir-Mu, lebih lagi, lebih lagi. Nyatakan kuasa-Mu, curahkan kuasa-Mu, nyatakan hadir-Mu, puaskan hatiku yang haus akan-Mu Tuhan. Curahkan kuasa-Mu, nyatakan hadir-Mu, lebih lagi, lebih lagi. Nyatakan kuasa-Mu, lebih lagi. Nyatakan Tuhan, nyatakan
hadir-Mu puaskan hatiku yang haus akan-Mu. Curahkan kuasa-Mu, nyatakan hadir-Mu puaskan hatiku yang haus akan-Mu. Curahkan kuasa-Mu, nyatakan hadir-Mu puaskan hatiku yang haus akan-Mu. Curahkan kuasa-Mu, nyatakan hadir-Mu. Lebih lagi, lebih lagi, nyatakan kuasa-Mu. Lebih lagi. Percaya ketika kita mencari tahta kebenaran firman Tuhan, maka Dia yang kudus, Dia yang agung tidak pernah jauh daripada kita. Selalu diperlihatkan wajahnya yang penuh dengan kasih karunia dan kemuliaan untuk kita boleh datang bersandar padanya. Haleluya. Sama-sama kita katakan, ku cari wajah, Kau bukan Tuhan yang jauh dariku. Ku panggil nama-Mu dan ku dengar Tuhan, ku dengar jawab. Kau Tuhan yang selalu dekat. Tuhan, seruan hatiku. Sama-sama kita mau katakan dengan lembut, sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau tempat perliburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan. Ini kami Tuhan, Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Sekali kita mau panggil, ku cari wajah-Mu, ku cari wajah-Mu dan temukan kasih-Mu. Temukan kasih-Mu. Kau bukan Tuhan yang jauh dariku, dan ku panggil nama-Mu. Ku panggil nama-Mu dan ku dengar jawab-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau Tuhan yang selalu dengar. Kita pegang hati kita, seru
setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Mari kita pejamkan mata kita mau nyatakan dengan sungguh-sungguh. Biarlah suara keluarga Gregorio. Sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Kau sumber pengharapan kami Tuhan, Kau sumber pengharapan, sumber pengharapan, wow. Sumber kekuatan, hey, hey. Sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Terima kasih Tuhan, Engkau yang terbaik di dalam hidup kami, Engkau yang terdahsyat, termulia dan paling berharga Tuhan. Kini tiba saatnya untuk kami boleh mendengar dan belajar firman-Mu. Buka hati kami, buka pikiran kami, jadikan firman-Mu menjadi benih yang jatuh di tanah yang subur Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa, haleluya. Amin. Haleluya. Puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan. Kita bersyukur saat ini kita dapat kembali bertemu lewat ibadah kita online ini. Mari Bapak Ibu, sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, kita tundukkan kepala, kita minta pimpinan Roh Kudus Tuhan untuk kita semua. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih buat anugerah Tuhan yang luar biasa bagi kami. Kami bersyukur Tuhan Yesus setelah kami memuji menyembah Tuhan. Kini tiba saatnya kami mendengarkan sebagian dari kebenaran firman-Mu Bapa. Tuhan Yesus, sembunyikan hamba di balik kayu salib-Mu. Ketika firman Tuhan hamba sampaikan, biarlah sinar kemuliaan Tuhan Yesus sendiri yang hamba permuliakan lewat kebenaran firman-Mu ini Bapa. Berfirman Tuhan Yesus bagi kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur kepada Bapa di surga. Semua kita yang siap mendengarkan firman Tuhan bersama-sama berkata, amin. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan, satu sukacita besar bagi saya kita bisa bertemu kembali lewat ibadah kita saat ini. Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan, tema firman Tuhan yang saya sampaikan saat ini adalah berdiri di atas iman yang teguh. Temanya adalah berdiri di atas iman yang teguh. Mari kita baca kebenaran firman Tuhan. Ibrani 11 ayat 1, demikian firman Tuhan, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Saudara terkasih dalam Tuhan, banyak orang Kristen yang bertumbuh dalam pengajaran tentang iman percaya kita dalam Kristus Yesus. Namun saudara, mungkin juga ada beberapa orang Kristen yang belum tahu bahwa tanpa iman tidak mungkin seseorang berkenan kepada Allah. Mari kita baca firman Tuhan Ibrani 11 ayat 6. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Terpujilah nama Tuhan, saudara yang kasih oleh Tuhan, bahwa iman adalah sesuatu yang sangat menarik perhatian Allah. Karena Allah selalu bertindak melalui iman percaya kita di dalam
Kristus Yesus. Contoh saudara terkasih dalam Tuhan, seorang wanita yang sakit pendarahan yang sudah 12 tahun itu, wanita itu sembuh karena imannya kepada Tuhan. Mari kita baca Matius 9 ayat 21 berkata apa? Karena katanya dalam hatinya, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Lihat saudara terkasih dalam Tuhan, iman adalah sesuatu yang sangat menarik di mata Tuhan. Mari kita baca Matius 9 ayat 22 berkata apa? Tetapi Yesus berpaling dan memandang dia serta berkata, teguhkanlah hatimu hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Maka sejak saat itu sembuhlah perempuan itu. Lihat saudara, Tuhan sangat menghargai iman seseorang meskipun iman kita Bapak Ibu belum sempurna di dalam mengikut Tuhan. Saudara, iman itu bukan hanya berbicara tentang apa yang kita percaya, namun iman itu berbicara tentang siapa Tuhan yang kita percayai. Itu penting Bapak Ibu untuk kita ingat. Saudara, iman itu bukan hanya sekedar percaya kepada Tuhan, tapi iman itu adalah roh. Ingat Bapak Ibu, iman itu adalah roh, di mana iman itu bekerja melalui firman Tuhan yang kita baca dan dengarkan setiap hari. Mari kita baca Roma 10 ayat 17. Jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Ingat saudara yang kasih oleh Tuhan, tanpa membaca dan merenungkan firman Tuhan setiap hari, tidak mungkin iman percaya kita dapat bertumbuh dan beroperasi di dalam kehidupan kita sehari-hari. Contoh saudara, jika di satu gereja penuh dengan orang-orang yang beriman kepada Tuhan dan masuk orang yang kurang beriman, maka saya percaya orang yang kurang iman itu imannya akan dibangkitkan karena iman orang-orang yang ada di dalam gereja itu. Tetapi saudara, bisa juga terjadi sebaliknya. Contoh saudara yang kasih oleh Tuhan, Musa mengirim 12 orang pengintai untuk mengintai tanah Kanaan. Sepulangnya mereka dari pengintaian, 10 orang menyatakan perkataan yang negatif tentang tanah Kanaan. Mari kita baca Bilangan 13 ayat 32 sampai 33. Juga mereka menyampaikan kepada orang Israel kabar busuk tentang negeri yang diintai mereka dengan berkata, negeri yang telah kami lalui untuk diintai adalah suatu negeri yang memakan penduduknya. Dan semua orang yang kami lihat di sana adalah orang-orang yang tinggi-tinggi perawakannya. Juga kami lihat di sana orang-orang raksasa, orang enak yang berasal dari orang-orang raksasa. Dan kami lihat diri kami, perhatikan Bapak Ibu, dan kami lihat diri kami seperti belalang. Dan demikian juga mereka terhadap kami. Lihat saudara yang kasih oleh Tuhan, hanya 2 orang yang berkata positif, yaitu Kaleb dan Yosua. Mereka percaya bahwa mereka dapat merebut tanah Kanaan. Saudara terkasih dalam Tuhan, ketika seluruh orang Israel mendengar berita yang mereka sampaikan, mereka lebih percaya kepada 10 orang yang membawa berita negatif itu daripada mereka percaya kepada perkataan Kaleb dan Yosua. Dan mulailah sejak saat itu Bapak Ibu, bangsa Israel bersungut-sungut. Mari kita baca Bilangan 14 ayat 1 sampai 2. Lalu segenap umat itu mengeluarkan suara nyaring dan bangsa itu menangis pada malam itu. Bersungut-sungutlah semua orang Israel kepada Musa dan Harun, dan segenap umat itu berkata kepada mereka, ah, sekiranya kami mati di tanah Mesir atau di padang gurun ini. Lihat saudara terkasih dalam Tuhan, iman Kaleb dan Yosua berbeda dengan iman yang 10 orang lainnya itu. Mari kita baca sekali lagi Bilangan 14 ayat 6 sampai 8. Tetapi Yosua bin Nun dan Kaleb bin Yefune, yang termasuk orang-orang yang telah mengintai negeri itu, mengoyakkan pakaiannya dan berkata kepada segenap umat Israel, negeri yang kami lalui untuk diintai adalah luar biasa baiknya. Jika Tuhan berkenan kepada kita, maka Ia akan membawa kita masuk ke negeri itu dan akan memberikannya kepada kita
suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Saudara, apa yang terjadi dengan orang-orang Israel yang tidak percaya kepada janji Tuhan itu? Mereka semua tidak dapat masuk ke tanah perjanjian. Hanya Kaleb dan Yosua yang dapat masuk ke tanah perjanjian itu dan keturunan mereka untuk menikmati berkat yang telah Tuhan janjikan kepada seluruh bangsa Israel. Karena apa, saudara? Karena hanya Kaleb dan Yosua lah yang memiliki iman yang teguh di dalam Tuhan. Mari kita baca Bilangan 14 ayat 24. Tetapi hambaku Kaleb, karena lain jiwa yang ada padanya dan ia mengikut aku dengan sepenuhnya, akan kubawa masuk ke negeri yang telah dimasukinya itu, dan keturunannya akan memilikinya. Itu sebabnya, saudara yang terkasih dalam Tuhan, dalam kita mengikut Tuhan, jangan kita hanya bergantung kepada situasi dan kondisi yang kita alami. Contoh, saudara yang kasih oleh Tuhan, ketika semua lancar dalam kehidupan kita, ucapan syukur kita kepada Tuhan begitu luar biasa. Namun Bapak Ibu, ketika ada masalah dalam hidup kita, mulai kita bersungut-sungut dan iman kita mulai kendur di dalam mengikut Tuhan. Saudara, contoh dalam Alkitab, Daud, contohnya Bapak Ibu, di tengah-tengah masalah yang begitu berat yang dihadapinya, Daud tetap maju di dalam Tuhan. Mari kita baca Mazmur 73 ayat 26 berkata apa? Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selama-lamanya. Lihat, saudara yang kasih oleh Tuhan, ini firman Tuhan, ini adalah ungkapan isi hati Daud kepada Tuhan. Di tengah-tengah situasi pergumulan, persoalan yang begitu berat dia hadapi, Daud tetap percaya kepada janji-janji Tuhan. Saudara terkasih dalam Tuhan, jika kita sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, maka saya percaya seberat apapun masalah yang sedang terjadi dalam hidup kita saat ini, iman percaya saya dan saudara kasih oleh Tuhan pasti akan tetap kuat di dalam mengikut Tuhan. Katakan amin Bapak Ibu. Karena apa Bapak Ibu? Karena saya dengan Bapak Ibu tahu siapa Tuhan yang kita sembah. Itulah namanya Yesus Kristus yang sudah mati dan bangkit bagi saya untuk menebus segala dosa-dosa dan kelemahan kita. Saudara terkasih dalam Tuhan, kita harus percaya dengan sungguh-sungguh bahwa apa yang telah Tuhan Yesus selesaikan di atas kayu salib sempurna buat saya dan saudara yang kasih oleh Tuhan. Itu sebabnya Bapak Ibu, saya selalu ingatkan setiap kita yang mengikuti ibadah ini, apapun masalah yang sedang terjadi dalam hidup kita saat ini, Bapak Ibu, jangan takut. Jangan khawatir, milikilah iman yang teguh di dalam Tuhan. Dan biarkan Tuhan yang bekerja dalam hidup kita. Dan tetaplah berdoa kepada Tuhan. Katakan amin Bapak Ibu. Mari kita baca Matius 6 ayat 33-34. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu, janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Katakan amin Bapak Ibu. Ingat saudara terkasih dalam Tuhan, seberat apapun badai cobaan yang sedang kita alami saat ini, tetaplah berdiri teguh di atas iman percaya kita di dalam Kristus Yesus. Karena apa Bapak Ibu? Karena selalu ada kasih karunia Tuhan yang Allah sediakan bagi saya dan saudara yang sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan Yesus. Itu sebabnya Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan, apapun keadaan, kondisi seberat apapun yang kita alami saat ini, mari kita tetap arahkan pandangan kita kepada Tuhan. Karena saya sangat yakin dan percaya ketika kita bersandar sepenuhnya kepada Tuhan, maka Tuhan akan turun tangan untuk menolong saya dan saudara yang kasih oleh Tuhan. Itu sebabnya Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan, tetap maju dan semangat dalam Tuhan. Apapun, seberat apapun masalah yang kita hadapi saat ini, mari kita serahkan semuanya kepada Tuhan. Karena saya selalu yakin dan percaya segala sesuatu ada waktunya. Katakan amin Bapak Ibu. Mari kita baca firman Tuhan sebagai penutup. Matius 6 ayat 34 berkata apa?
Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Katakan amin Bapak Ibu. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan, apapun kondisi, situasi yang sedang kita hadapi saat ini, jangan khawatir, jangan takut, maju terus di dalam Tuhan. Milikilah iman yang teguh di dalam Tuhan Yesus. Puji nama Tuhan Bapak Ibu, doa saya menyertai setiap saudara yang kasih oleh Tuhan. Puji nama Tuhan, Tuhan Yesus memberkati saudara yang kasih oleh Tuhan. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih buat anugerah Tuhan yang luar biasa bagi kami. Kami bersyukur Tuhan kalau saat ini kami boleh Engkau ingatkan lewat kebenaran firman Tuhan, karena tanpa iman kami tidak mungkin berkenan di hadapan Tuhan. Itu sebabnya Tuhan Yesus, apapun kondisi keadaan umat-Mu yang mendengarkan ibadah ini, yang mendengarkan firman Tuhan ini, Tuhan Yesus sendiri yang menolong setiap umat-Mu Bapa. Berikan jalan keluar atas setiap persoalan yang sedang mereka hadapi saat ini. Jika ada di antara umat-Mu yang saat ini sedang berbeban berat, ya Allahku, Tuhan tolong jamah setiap umat-Mu, bebaskan mereka, lepaskan mereka dari segala masalah hidup mereka. Yang sakit Tuhan sembuhkan ya Tuhan Yesus. Yang lemah Tuhan kuatkan. Yang berbeban berat angkat beban mereka. Yang berkekurangan secara keuangan, Tuhan Yesus memberkati hidup mereka. Berkati usaha umat-Mu, berkati pekerjaan umat-Mu, berkati rumah tangga umat-Mu Bapa. Dan tak lupa kami berdoa Tuhan Yesus, Tuhan juga memberkati setiap pelayan-pelayan Tuhan yang sudah melayani kami sebelum kami mendengarkan firman Tuhan ini Bapa. Kami juga berdoa Tuhan Yesus untuk bangsa negara ini. Tuhan berkati bangsa negara ini. Terima kasih Bapa surga, hamba-Mu sudah selesai. Hamba-Mu sudah selesai menyampaikan firman-Mu. Biarlah Roh Kudus-Mu yang menyempurnakan setiap kebenaran firman Tuhan yang sudah hamba sampaikan. Terpuji-puji Engkau Bapa di surga, bagimulah pujian, hormat, syukur kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua kita yang diberkati Tuhan bersama-sama berkata, amin. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan, tetap semangat dalam Tuhan, tetap fokus kepada Tuhan, karena Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan kita semua. Mari kita angkat kedua tangan kita terima berkat dari Tuhan kita Yesus Kristus. Kiranya kasih karunia dari Allah Bapa, sumber segala berkat itu, cinta dan kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan dari Roh Kudus, kiranya Allah Tritunggal itu memberkati saudara yang kasih oleh Tuhan, mulai saat ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang untuk yang kedua kalinya. Haleluya, haleluya. Semua kita yang diberkati Tuhan bersama-sama berkata, amin. Puji nama Tuhan Bapak Ibu. Shalom.